Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A akan mempresentasikan TB kami yang berjudul Konsep Ekonomi Pertanian, Ekonomi Perkebunan, dan Ekonomi Perikanan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sony Chandra Kusuma, dengan NIM 011. Saya Muhammad Dhani Malik Pratama dengan NIM 023. Saya Muhammad Daris Sri Sultan dengan NIM 045. Fokus pembahasan kami itu ada 3, yaitu yang pertama ekonomi pertanian, yang kedua ekonomi perkebunan, dan yang ketiga ekonomi perikanan. Kami akan membahas itu semua, mulai dari pengertian sampai ke dalam prinsip-prinsipnya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian itu berasal dari 2 cabang ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu pertanian. Untuk pengertian dari ilmu ekonomi, yaitu merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya yang terbatas atau langka untuk memenuhi hasrat kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan inilah yang membuat manusia harus melakukan pilihan untuk memenuhi keinginannya atau untuk memaksimumkan kepuasannya. Dan yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Dalam arti yang luas, pertanian adalah segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Ilmu pertanian dalam arti yang sempit bermakna yaitu usaha tani yang dikelola oleh petani beserta keluarganya. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari perilaku petani tidak saja dalam kehidupan profesionalnya, tapi juga dalam persoalan ekonomi yang lain. Di dalam ekonomi pertanian, mempelajari fenomena permasalahan yang berhubungan dengan pertanian, baik itu mikro ataupun makro. Topik utama dalam pembahasan ekonomi pertanian yang pertama yaitu masalah ekonomi pertanian. Masalah ekonomi pertanian itu ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu masalah tenggang waktu yang cukup lebar antara dalam proses produksinya. Jika di sektor industri produksinya hanya dalam waktu yang relatif singkat. Namun di sektor pertanian waktu sangat tergantung dengan komoditas apa yang sedang diusahakan. Yang kedua adalah masalah biaya. Biaya untuk produksi pertanian dikeluarkan setiap saat untuk melakukan perawatan. Namun penerimaan hanya satu kali di setiap panen. Dengan pengeluaran ini, maka manajemen keuangan harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, faktor produksi. Ada faktor produksi yang ada adalah tanah. Tanah menjadi faktor penting dalam pertanian karena tanpa tanah maka mana mungkin usaha tani akan berjalan walaupun saat ini sudah ada hidroponik, namun biayanya juga cukup besar. Yang kedua faktornya yaitu adalah modal. Tanpa modal maka pertanian sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah faktor pendukung. Faktor pendukung di dalam ekonomi pertanian adalah kelembagaan, kemitraan, dan juga kebijakan untuk fungsinya untuk memperlancar arus masukan dan pengeluaran dan untuk lebih memajukan ekonomi pertanian dalam lingkup nasional. Prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan menggambarkan jumlah keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Penawaran adalah sebagai daftar yang menunjukkan jumlah suatu barang di mana proses produsen ingin dapat menjual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu biaya produksi dan keuntungan. Biaya dikeluarkan petani dalam proses produksi itu secara tunai ataupun tidak tunai. Faktor produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil fisik dengan faktor-faktor produksi atau input. Dan keuntungan adalah segala yang dihasilkan
atau output dari pertanian. Yang ketiga adalah pemasaran hasil pertanian. Pemasaran merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang keempat adalah peranan modal dalam pengembangan pertanian. Tanpa modal, maka pengembangan pertanian akan sulit dilakukan. Ada juga pembiayaan dari modal ini berasal dari keuangan perbankan atau non-perbankan. Dan yang kelima, peranan inovasi dalam pengembangan pertanian. Ekonomi perkebunan. Definisi ekonomi perkebunan. Perkebunan sendiri dalam UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan pasal 1 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keperkebunan masyarakat. Perusahaan perkebunan sendiri adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Next. Sejarah pelaksanaan ekonomi perkebunan di Indonesia. Ekonomi perkebunan sudah ada pada abad ke-16 sampai abad ke-20 dan telah mengalami penyesuaian dari masa ke masa. Pada masa kolonial, pada abad ke-19, perkebunan meliputi tanaman indigo, padi, serat, maupun kopi. Sampai pada pertengahan abad ke-19, sifat pengusaha perkebunan masih sangat sederhana, dan beberapa masih bersifat mencoba-coba. Sistem yang dipakai kebanyakan hanya merupakan sistem ekonomi bagi hasil. Beberapa orang mengumpulkan modal bersama dan melakukan kegiatan di tempat yang relatif sempit dan mengusahakan tanaman lokal seperti padi, serat, dan kopi menggunakan teknologi yang sederhana. Jangkauan pemasarannya pun masih belum luas, hanya berada di pasaran lokal. Dalam pelaksanaannya sendiri, ekonomi perkebunan Indonesia banyak mengadakan pada sektor ekspor komoditas perkebunan. Ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri yang memiliki pengaruh besar dalam suatu ekonomi negara. Baik buruknya sektor ekspor tanaman hasil perkebunan Indonesia bergantung pada kondisi perekonomian dunia. Karena jika kondisi perekonomian dunia membaik, maka akan membawa dampak positif pada keadaan sektor perdagangan dunia. Bagi masyarakat pedesaan, perkebunan merupakan hal yang sangat penting dalam merubah perekonomian keluarga. Oleh sebab itu, antusiasme masyarakat pedesaan terhadap pembangunan perkebunan sangat tinggi, mengingat kebanyakan penduduk yang berada di desa berkomoditas sebagai perkebun. Dan juga di luar Jawa, industri perkebunan mayoritas adalah kelapa sawit. Hal itu dibuktikan pada tahun 2010, perkebunan kelapa sawit di daerah Riau memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Industri perkebunan merupakan salah satu kekuatan penopang ekonomi nasional. Pada tahun 2016, industri perkebunan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia, di mana hasil pendapatan sektor perkebunan melebihi pendapatan dari sektor minyak dan gas. Dari komoditas yang ada di perkebunan, kelapa sawit merupakan penghasil kontribusi terbesar di antara komoditas yang lain. Next. Memang perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan utama dalam menambah devisa negara. Tetapi ekonomi perkebunan sendiri ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya seperti kelebihan ekonomi perkebunan yang pertama yaitu mendapatkan
yang cukup besar, lalu sebagai sumber utama devisa negara mengalahkan komoditas migas. Yang ketiga, membantu pembangunan ekonomi daerah. Yang keempat, membuka peluang investor. Dan yang kelima, sektor perkebunan diawasi langsung oleh pemerintah. Lalu kekurangan ekonomi perkebunan. Terjadi permasalahan lingkungan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Lalu yang kedua, limbah pengelolaan hasil perkebunan tidak bisa langsung dibuang begitu saja, karena akan berdampak pada lingkungan. Yang ketiga, hasil perkebunan adalah barang-barang mentah, sehingga harganya relatif murah dibandingkan barang konsumsi siap saji. Materi tentang ekonomi perikanan, kita mulai dari definisi perikanan terlebih dahulu. Menurut UU nomor 31 tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan memang semula berasal dari kegiatan hunting atau berburu, yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budidaya dalam artian yang lebih luas. Perikanan tidak saja diartikan sebagai aktivitas menangkap ikan, namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut, dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan struktur kepemilikan yang kebanyakan bersifat milik bersama. Ekonomi perikanan adalah aplikasi prinsip-prinsip ekonomi dan ilmu produksi perikanan dalam suatu usaha perikanan. Secara langsung maupun tidak, beberapa prinsip penting dari ekonomi perikanan berkembang dari kaidah-kaidah dasar teori ekonomi. Peran ilmu ekonomi dalam bidang usaha perikanan berkaitan erat dengan bagaimana seorang pengusaha perikanan mengalokasikan sumber daya, memproduksi, dan mendistribusikan output yang dihasilkan dari proses produksi dalam sebuah usaha perikanan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha perikanan didasari pada dua permasalahan utama, yaitu kelangkaan sumber daya dan juga keefisiensian dalam proses produksi. Baik, selanjutnya penerapan ekonomi perikanan. Di sini penerapan ekonomi perikanan ada 4, yaitu yang pertama siklus produksi, pembangunan perikanan, tenaga kerja perikanan, dan juga tujuan. Kita mulai dari siklus produksi terlebih dahulu. Siklus produksi merupakan serangkaian kegiatan usaha untuk menghasilkan produk atau barang secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Siklus produksi juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi, berkaitan dengan pembuatan produk. Aktivitas siklus produksi meliputi beberapa hal sebagai berikut. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasikan dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap terjaga. Yang ketiga, siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, siklus produksi dicatat dengan akurat. Dan yang terakhir, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Baik, selanjutnya adalah pembangunan perikanan. Pembangunan perikanan merupakan proses pemanfaatan sumber daya perikanan ke depan. Harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan, yaitu suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama petani ikan dan nelayan secara berkelanjutan. Tetapi dalam penerapannya hal ini masih kurang optimal karena ditandai dengan sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapat perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Yang kedua, pembangunan di sektor kelautan perikanan tidak boleh dipandang hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Di sini ada trilogi pembangunan perikanan di Indonesia. Yang pertama adalah kendalikan perikanan tangkap, yang kedua kembangkan perikanan budidaya, dan yang terakhir, tingkatkan mutu dan nilai tambah. Baik, selanjutnya adalah tenaga kerja perikanan.
Penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan dibagi pada kegiatan perikanan tangkap, perikanan budaya, pengelolaan, dan pemasaran. Pada umumnya, kondisi kualitas sumber daya manusia pada sektor perikanan adalah tingkat pendidikan relatif rendah, pendaya gunaan relatif rendah, produktivitas relatif rendah, daya saing rendah, dan budaya etos kerja rendah. Maka dari itu perlu adanya tujuan yang lebih kompleks dalam menghadapi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan pokok yang dapat dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan. Jadi tujuan tersebut adalah yang pertama, membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif. Yang kedua, menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Selanjutnya, peningkatan produksi dan produktivitas. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani ikan melalui perbaikan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan, dan yang terakhir adalah pola manajemen dalam pengelolaan sumber daya ikan. Baik, materi tentang ekonomi perikanan sepertinya sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan dari ekonomi pertanian, ekonomi perkebunan, dan ekonomi perikanan memiliki peluang yang sangat besar untuk kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Jika hal ini sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dikembangkan secara maksimal, maka pembangunan Indonesia mungkin akan menjadi negara yang sangat maju dalam sektor tersebut. Dari kami,